ngiringan. Ngiringan eta tos eta masuk. Tos sok sok. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Nah, alhamdulillah kedengaran. Ya. Oke, em, karena saya lihat udah langsung lengkap ya ini Bapak Ibu sekalian. eh, Sepertinya kita bisa langsung mulai aja. Baik, saya buka dulu koordinasi pada malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya Anan Zatnan selaku fasilitator mau menyampaikan beberapa informasi buat Bapak Ibu sekalian ya, yang utamanya lumayan penting terkait dengan yang pertama pengajuan untuk pencairan 30%, apa saja syaratnya itu, lalu terkait dalam waktu dekat saya akan melakukan visitasi ke sekolah Bapak Ibu gitu. Nah, tapi yang pertama eh, saya mau sampaikan dari SDN 1 Panembong ada ya, Bu Ada Bopi. Bu Yani ya, ada ya. Oh, Ada. satu ada. Oke. Ada hadir Pak. SDN 2 Padamukti ada Pak Ridwan ya Pak. Ada, Pak. Oke. SDN 3 Giriawas Bu Imas ya Bu. Ada. Sama Pak Jam-Jam, Pak. Kan itu Pak Sandinya sakit. Oh iya, pengawas Ya. Bu. Ini. Bukan itu Pak Sandi sebagai OPS kan sakit, jadi diganti sama Pak Jam-Jam ya. Oke. Dari SDN Marga Mulia ada ya Bu Cucu ya. Ada. 3 Marga Mulia. Dari SDN Mekar Galih ada ya Bu Elin ya. Ada. Uh, saya izin tanya apa di sini ada yang P2SP, boleh mungkin siapa aja? Nah, dari Marga Mulia 3 ada beberapa orang. Oke. Dengan Pak siapa P2SP? Ada Pak Agus dari Marga Mulia 3. Ada juga Ibu siapa di sini, Bu Susi tadi sudah masuk. Ada juga Bu Agni sebagai sekretaris. Oke, siap. Ada lagi mungkin dari P2SP yang sekolah lain?
Ada dari SDN 1 Penembong, ada bendahara P2SP. Oke, bendahara. Eh, ada lagi dari sekolah lain? Saya bendahara. Ada bendahara. Saya dari Mekagali 1. Oke, bendahara. Dari yang lain? Dari pengawas juga ada. Oke, pengawas. Dari pengawas ada. Pengawas SDN 1 Mekargali ada. SDN 1 Mekargali ada ya. Oke. Oke. Oke, baik. Dari pengawas juga beberapa sudah hadir ya. Jadi pada malam ini izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait sosialisasi lagi atau koordinasi kembali terkait dengan pengajuan. Jadi terkait dengan mungkin Bapak Ibu kemarin udah di hotel ya. Nah, itu juga ada data bahwa sekolah yang sudah 50% tetapi memang belum dilakukan pengajuan. Jadi izin Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Jadi untuk sebenarnya pengajuan pencairan dana 30% itu harus memenuhi setidaknya beberapa dokumen berikut Bapak Ibu. Oke. Ini saya langsung iniin aja. Terlihat Bu ininya? Share screen saya. Masih loading, Masih loading ya? sudah enggak, masih belum terlihat jelas tampilannya. Oh iya, sebentar. Sinyal. Kendala sinyal kayaknya. Dari Oke, jadi langsung aja deh mungkin dari yang sudah saya kirimkan di grup ya. Salah satu contoh dari grup sekolah di Pak Ridwan ya, SDN 2 Padamukti. Ya. Jadi saya izin menyampaikan di sini ada 6 terkait dengan dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait pengajuan pencairan dana 30% itu harus melengkapi syarat berikut ini. Yang pertama itu laporan kemajuan pekerjaan 50%. Di sini Bapak Ibu yang sudah membuat boleh beritahu mungkin. Saya sudah Pak. Yang 0 sampai 50% sudah. Iya, Pak Ridwan sudah ya, Bu Imu. Giriawas 3 udah Pak. Ya, Satu Panembong, satu Panembong udah. Satu Panembong juga sudah. Dari Mekargalih dan Marga Mulia bagaimana Ibu? Udah Pak, bisa dilihat di drive-nya. Oke, di Google Drive ya. Nanti Untuk Marga Mulia Tilga, saya belum melihat lagi karena ini bentrok lagi dengan pelatihan sampai hari Rabu. Banyak tugas. Mau dicek besok mungkin. Atau sekarang di sini juga sudah ada P2SP, mungkin nanti bisa menyampaikan. Jadi ya memang pengajuan ini memang harus dibuat dulu dokumen tersebut ya Bapak Ibu. Mungkin di template dokumennya itu kan ada kwitansi 30%. Nah, itu informasi yang saya tahu itu gak apa-apa dikosongkan aja karena memang kwitansi 30%-nya itu udah dipegang dari pusat. Jadi Bapak Ibu cukup melampirkan dokumen yang yang pernyataannya dan dokumentasi 0 dan 50 di atas 50%-nya itu. Nah, di sini apabila progres masih di bawah 50%, kalau masih di bawah 50% dari data progres pekerjaan mingguan yang diberikan oleh pengawas masih di bawah 50%, silakan dokumennya itu ditulis tertera bahwa itu di bawah 50%. Silakan tuliskan saja bahwa itu 43% atau 45%. Tapi kalau misalnya sesuai template itu kan sudah ada keterangan bahwa di atas 50%. Nah, itu tidak perlu diubah. Nah, ini lampirkan kwitansi tahap 2 ini tidak perlu ya.
karena untuk yang angkatan 3 memang sudah benar dan sudah dipegang oleh pusat kwitansi tahap 2-nya. Lalu ada kurva S. Nah, ini kurva S dari pengawas. Nah, kurva S-nya ini jangan lupa untuk diberi keterangan bukan cuma rencananya tapi juga realisasinya. Jadi kita melihat persinggungan ya, untuk Bapak Ibu pengawas mungkin lebih paham. Jadi nanti kita bisa lihat rencana terhadap realisasi itu seperti apa dan apakah melambat atau menurun, kita bisa melihat dari kurva S-nya itu. Nah, ini ada tanda tangannya. Tanda tangannya itu oleh pengawas, kepala pelaksana, dan ketua P2SP sesuai dari panduan pelaksanaan. Lalu ada progres pekerjaan mingguan. Nah, Bapak Ibu, terkait progres pekerjaan mingguan ini yang saya baru terima, mungkin koreksi jika saya salah karena memang saya baru menerimanya dari 3 sekolah atau baru 2 sekolah ya. Sebentar. Ini dia. Nah, ini dia. Untuk kita ke laporan pendahuluan dulu ya, yang saya dapatkan itu laporan pendahuluan SDN 3 Giri Awas sudah ya? Pendahuluan sudah. SDN 3 Marga Mulia Bu Cucu juga udah ya Bu, ada di Google Drive-nya. Ya, sudah. SDN 1 Panembong juga udah atau belum Bu? Laporan pendahuluan saya kira sudah ya. Sudah. Nah, Sudah. ini yang terupdate saya belum menerima, mungkin bisa dikirimkan ulang kalau saya salah ya. Di grup SDN 1 Mekar Galih dan SDN 2 Padamukti saya belum menerima laporan pendahuluan. Kira-kira apakah ada kendala Bapak Ibu? Laporan pendahuluan 0%-nya. Oh iya, iya, insya Allah Pak besok mulai dikirimkan lagi. Yang pernah dikirim ke Google Drive saya hapus dulu karena ada kesalahan penempatan foto-fotonya. Mungkin besok Pak. Oke. Atau malam ini juga bisa dikirimkan. Untuk Padamukti 2, laporan pendahuluan. Padamukti 2 ya. Oke. Nanti Iya. dikirimkan di grup aja Pak, gak apa-apa. Jadi Oh gitu. iya, jadi di-upload di Drive juga dikirim ke grup langsung. Mungkin biar kita sama-sama bisa ngelihat langsung lah Iya, iya. progresnya. Laporan, begitupun laporan mingguan juga. Untuk Bu Elin bagaimana Bu laporan pendahuluannya? Semua sudah dilaporkan Pak, cuman di drive mungkin drive-nya beda alamat ya. Saya nggak melihat yang drive yang dikirim sama Bapak. Iya. Di grup itu yang di grup yang khusus P2SP itu kan ada drive-nya. Iya. Saya ngunggahnya di drive itu Pak. Oke, sebentar saya cek dulu ya Bu. Ya. Ini ya. Belum menerima untuk Google Drive-nya Bu, saya Bu, sepertinya. Boleh dikirimkan ulang. Nah, ini Google Drive yang saya berikan, mungkin apa sudah di-upload di sini mungkin? Nah, belum di-upload ke sana Pak. Belum ya Bu. Ya nanti di-upload di sini ya Bu. Dikirimkan ke grup juga. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian izin menyampaikan ya, terkait apapun progres yang dilakukan oleh sekolah, kita selalu melaporkan ke koordinator kita. Nah, ini adalah spreadsheet dari Politeknik Negeri Jakarta gitu, yang membawahi Jawa Barat khususnya. Nah, ini memuat banyak sekolah, jadi terkait update kondisi pelaporan itu bakal selalu ada di sini Bapak Ibu. Jadi karena mungkin terkait dengan data ini itu juga mungkin bisa dilihat juga oleh pusat. Jadi dalam beberapa periode tertentu juga kewajiban kami juga akan melaporkan ke pusat. Nah, adapun terkait dengan laporan mingguan yang belum
dikirimkan, maka satu-satunya yang bisa saya beri keterangan itu berarti 0% Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pengawas juga izin untuk bisa menyikapinya lagi, karena ya memang kita tidak bisa tahu gitu progresnya sebenarnya realnya berapa persen, kecuali kita dapat data dari pengawas. Nah, sejauh ini SDN 3 Giri Awas dan SDN 1 Panembong yang sudah ada laporan mingguan progresnya. Nah, dari dan SDN 1 Panembong juga masih ada revisi terkait laporan mingguan ya. Terkait dengan SDN 3 Marga Mulia, SDN 1 Mekargali, SDN 2 Padamukti, kira-kira apa kendalanya belum melaporkan laporan mingguannya Bapak Ibu? Kalau ada Bapak Ibu pengawasnya mungkin bisa dijelaskan apa kendalanya gitu, Pak. Untuk Marga Mulia 3 sudah selesai ya. Cuman belum diupload. Ya telah bertujuh seberapa aja gitu akun skenario. Izin mungkin dari Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya perkenalkan salah satu pengawas. Sebetulnya saya perencana, tapi masih satu tim dengan pengawas. Mungkin nanti barangkali ada pengawasnya di sini yang lebih menerangkan. Tapi sebelumnya saya mewakili dari pengawas, mau menjelaskan mengenai progres ya Pak. Nah, untuk progres yang SDN Marga Mulia, Sirnajaya, terus Padamukti, yang khususnya daerah dampingan saya itu sebetulnya sudah Bapak, tinggal dicek aja di Jerait, malah Marga Mulia juga sudah. Betul kan Bu Cucu ya? Sudah ya? Ya Pak sudah, tapi karena kesibukan mungkin belum diupload ya. Ini nyambung pas pulang Belum dari diupload. rapid langsung Ya. pelatihan. Ya Pak sibuk sampai sore. Insya Allah ditelepon sekarang ke Oke, baik. petugas dah. Baik, Bu. Untuk itu Pak, ini dari pengawas juga ada pertanyaan Pak mengenai progres. Kan di progres itu kan ada beberapa bangunan ya dari setiap sekolah itu, dari UKS, perpustakaan atau rehab rehab kelas baru. Nah, untuk progresnya emang kita dari tim pengawas juga ada beberapa pandangan Pak. Mohon Bapak luruskan kembali informasinya yang real itu seperti apa. Nah, dari pengawas itu yang pertama ada pandangan bahwa untuk time schedule itu katanya ada yang pisah-pisah, dari setiap sekolah itu dipisahkan. Ada juga yang berpandangan RAB itu seluruhnya disatukan, lalu setelah itu dibuat rekap, dan dari keseluruhan itu dibuatlah time schedule dari keseluruhan itu Pak, seperti itu. Itu nanti pertanyaan yang ke satu. Lalu yang pertanyaan yang kedua, emang kan kita kendala di lapangan itu banyak perubahan ya Pak. Nah, dari perubahan-perubahan itu nanti kan ada timbul CCO ya Pak. Kita kan untuk membuat progres itu sumbernya dari perencanaan awal atau dari hasil RAB setelah CCO yang mana nantinya akan jalan. Kan kita mengharapkan dari perubahan itu dan tetap kalau nilainya itu kalau 125 juta walaupun ada perubahan tapi tetap kan kayak 125 juta. Nah, dari itu apakah kita bikin bikin progresnya dari perencanaan awal atau setelah perubahan gitu Pak? Kemungkinan kan di lapangan ada beberapa perubahan yang emang masih dalam penyesuaian. Itu mungkin Pak kendalanya dari kita sebagai pengawas. Nah, ngaruh terhadap hal yang lain-lain itu. Kalau boleh Pak, saya barangkali ada format yang saya buat, ada koreksi ya dari Bapak sesuai dengan matan yang sesuai contoh. Boleh Pak, saya apakah progres ini sudah cukup sedemikian atau tidak? Bagaimana Pak yang terakhir? Boleh, Maaf, terputus. Yang terakhir, Pak, gimana jelas Pak suara saya? Iya, sudah. Halo? Iya, sudah Pak, silakan.
Boleh Pak, ya Pak, boleh saya share untuk memperlihatkan Oke, produk saya siap, siap. laporan ini apa? Progres Pak. Oke, sudah Pak, silakan. Dari SDN 3 Marga Mulia ya Pak Ukun ya berarti ya Pak. Marga Mulia, Irna Jaya sama pada sebab Pak. Ya, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Nah ini Pak model time schedule atau Oke, jadwal pekerjaan yang garis-garis ini adalah jadwal rencana. rencana ya. Terus yang warna oranye ini adalah realisasi. Kebetulan untuk harga mulia yang faktor deviasinya yang minggu pertama itu 0,03, tetapi kesananya nilainya plus semua Pak. Sampai minggu yang ke-6 itu capaian progresnya sudah 80,76 dengan plus 1,58. Apakah seperti ini Pak model ininya? Ya kan yang lain itu dipisah-pisah Pak, antara bangunan satu sama dua, bangunan tiga itu sendiri dan schedule-nya. Nah, saya ini kan ini ada kerjaan eh, kurang UKS, lalu pekerjaan perpustakaan sama pekerjaan apa itu rehab gitu Pak. Rehab. Mohon izin Pak dikoreksi apabila ada kesalahan. Izin Pak, dari yang memang saya sudah ketahui dari beberapa ini ya, beberapa sekolah itu memang walaupun menunya itu banyak gitu, kurva S-nya itu tetap dijadikan satu Pak. Jadi keseluruhan dari menunya itu jadi satu gitu. Nah, kira-kira dari Bapak apakah menurut itu apa agak ada problem gitu yang menyulitkan untuk membuat hal tersebut? Karena kalau misalnya memang jawaban jelasnya kalau dari saya, beberapa sekolah emang kebanyakan itu ya kurva S-nya langsung dari keseluruhan menu. Maka dari kurva S itu kita bisa melihat realisasi dan rencananya terhadap keseluruhan pembangunannya Pak. Karena kalau misalnya kita melihat Gitu. dari masing-masing menu kan presentasinya berbeda ya Pak. Nah, nanti di aplikasi kita juga memasukkannya dalam Betul. satu keseluruhan itu soalnya. Lalu kalau misalnya Oke, Pak. Berarti ini sudah bisa diterima Pak kalau model seperti ini Pak. ini udah keseluruhan menu Pak. Udah Pak. Ini kalau kita lihat di sini kan kalau kita diperbesar Pak, Oke. di sini ada pekerjaan persiapan, terus ada pekerjaan pembangunan luar UKS Pak di sini, terus di bawahnya ada pekerjaan pembangunan ruang perpustakaan Pak. Ya, betul Pak. Itu Seperti itu Pak. Pak. Lalu Udah, ada pekerjaan begini ya Pak. iya sudah oke itu Halo Pak. Sudah oke bentuknya. Ya di Oke dalamnya baik. udah memuat menu-menunya ya. Oke baik. Lalu Iya Pak. Paling mungkin nanti belum diupload aja mungkin ya sama kepala sekolahnya. tapi masuk grupnya Pak mungkin Pak. Grup apanya? Grup yang bersama P2SP dan pengawas yang ada sayanya juga. Oh, masuk mungkin ya. Bu kepala sekolah masuk mungkin ya. SDN yang ini Pak, sebentar. Saya geser sini. Yang Garut 3 ada tulisan Garut 3-nya di grup WhatsApp. Nah, kalau emang belum sekalian masuk aja nanti apa belum masuk Pak berarti Pak? Sudah Pak, sudah masuk. Sudah masuk ya? Oke, Ya. jadi nanti di-upload di Google Drive. Baik Pak, lalu yang pertama Pak sama yang kedua barangkali Pak langsung minta arahannya Pak, yang pertanyaan yang pertama sama yang pertanyaan yang kedua Pak. Siap, yang kedua itu kan Kalau terkait dengan
setelah CCO ya Pak? Iya betul Pak. Nah, saya pertanyaan awal dulu dari saya, apakah sudah buat dokumen CCO-nya Pak? Atau belum? Nah, dokumen CCO baru RAB CCO-nya saja Pak Barat. Nah, dari RAB CCO-nya itu belum ada yang belum balance Pak antara realisasi dengan apa itu rencana gitu Pak. Nah, nanti mungkin bisa dipikirkan lagi sama kita di tim di lapangan. Nah, anggaran yang kelebihan atau anggaran yang ini nanti diarahkannya kemana gitu Pak. Oke. Kalau dari saya ya Pak, terkait dengan CCO. CCO itu kan pekerjaan tambah kurang, istilahnya kita melakukan Hmm. perencanaan kembali dari apa yang sudah direncanakan gitu. Jadi bagaimana nilai tersebut bisa balance gitu dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau jawaban dari saya Pak, amannya Bapak tetap membuat Ya, pekerjaannya itu dari yang sudah di CCO-kan baiknya Pak. Karena mungkin lebih aman aja ya Pak, karena kan oh, misalnya takutnya kita nemu suatu pekerjaan yang ternyata udah digantikan gitu, udah dialihkan ke suatu hal tertentu kan takutnya menjadi temuan. Jadi baiknya dari awal itu sudah di CCO-kan, jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam menu yang baru gitu Pak. Itu dari saya Pak. nah itu Pak. Jadi kendala dari progres itu ya, nanti sumbernya apakah dari perencanaan atau dari CCO gitu Pak. Sementara kan CCO-nya masih ada yang belum balance gitu Pak. Masih masih ada yang harus CCO Pak berarti Pak setelahnya. Masih Iya, paling gimana Pak kalau misalkan sementara dari perencanaan dulu, nanti kalau sudah selesai kan CCO-nya nanti hasilnya yang sudah selesai baru ketahuan 100%-nya Pak. berarti dari perencanaan awal dulu ya Pak. Oh, Kemarin CCO-nya tuh iya, bagian nah apa dari aja Pak? perencanaan awal Oh ini ya, bahan bangunannya juga masih yang sama ya Pak. atap jadi mengecil terus rangka. Iya betul Pak. Atapnya gitu kan jadi kan atap itu kan jadi pendek gitu Pak. Jadi kalau misalkan atap jadi pendek, ini juga jadi memendek, rispannya jadi memendek, plafonnya juga jadi memendek, itu banyak sekali pengurangan-pengurangannya. Berarti lebih ke perubahan volumenya ya Pak. Berarti jadinya Ya, dengan CCO. berubah ketemunya. Nah, itu nanti kita pikirkan sama eh, tim di lapangan, termasuk sama Bu Kepala Sekolah. Itu kan kemarin ada masukan kalau di Margamulya itu dipasang apa tralis besi yang dari baja untuk pintu masuk itu Pak udah dimasukin itu Pak. Terus nanti kita pikirkan lagi ini untuk apa lagi gitu Pak. Apakah dindingnya perlu dikeramik lagi atau tidak seperti itu. Oke, menurut saya berarti kalau misalnya CCO-nya masih belum balance ya Pak, masih ada perubahan. Ya untuk Ya betul sementara. Pak, itu emang menjadi kendala kita dari menyusun progres gitu. Oke Pak, baiknya ya berarti ikuti perencanaan awal dulu Pak, nggak apa-apa. Jadi dari perencanaan awal kita kan nanti di akhir Oke, juga oke. tahu gitu apa saja yang berubah gitu, dan ini kondisinya bakal balance gitu. Jadi Nah itu Pak, iya seperti itu siapa? berarti Pak. Nah itu maksud saya tuh seperti itu Pak. Nanti kalau di akhir kan ketahuan tuh Pak, Iya, oh ini terakhir ternyata dihitung-hitung masih kurang. Paling nanti kewajiban kepala sekolah mungkin ya sama tim dikemanain lagi gitu volumenya. Begitu ya Pak. iya gitu aja Pak. Selama CCO-nya itu tidak antar menu ya Pak. Jadi ada menu itu ya memang perubahan pada Oh menu iya, itu. enggak Pak. Kalau diusahakan tidak antar menu Pak, masih di dalam itu. Nah, Oh, kalau sekarang belum ketahuan gitu Pak. Mohon maaf kalau misalkan progresnya agak telat. iya. Kita mohon arahannya. Iya siap. Itu mungkin Pak arahan dari
Oke, terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah sudah ada arahannya. Baik, saya stop screen. Oke, nanti terkait dengan dokumen progres pekerjaan itu tolong dibuat minggu awal sampai saat ininya ya Pak. Dijadiin satu PDF. Baik, Kalau bisa udah ditanda tangan semua pihak ya dari sesuai format kan ada baik format Pak. tanda tangan. Baik. Sudah ditanda tangani digital aja gak apa-apa Pak. Jadi itu aja. Lalu Excelnya juga dikirim ya Pak. Nah, terkait dengan karena kalau di Baik Pak. ini syarat kita, syarat untuk pengajuan. Oke, saya sambil melanjutkan yang tadi. Udah clear ya Pak berarti ya Pak? Mohon izin Pak. Udah Pak, udah. Mohon izin. Kebetulan di sini lagi pada ngumpul kepala sekolah bersama Bu kepala sekolah. Yang itu Pak, yang PKS ini mohon izin Pak, yang Sirna Jaya ya Pak. Ada yang dari Sirna Jaya di sini Pak. Sirna Jaya. Jaya. Kita gak megang Pak. Kalau dari Ya, yang Melayu SDN Melayu. Melayu juga. Oh, Pak Umuh. Ya, Pak Umuh. Tidak ada Pak Umuh. Ya, Bukan. Oh, tidak ada. Pak Umuh tidak ada Pak. Tidak. Pak Umuh itu data-datanya bukan yang grup ini. kami perlukan masih belum diberikan kepada kita, sehingga progresnya masih kosong-kosong Pak. Mohon izin Pak, kalau misalkan ada Pak Umuh. Apa yang belum Tidak ada, tidak masuk grup ini. Bukan grup ini Tidak kayaknya masuk. Pak Umum. Bukan grup ini kayaknya. Oh, bukan. Oh, mungkin oke, baik Pak. bisa ditulis aja SDN mana Pak di chat, nanti bisa saya bantu cariin fasilitatornya siapa. SD5 Sirna Jaya, Pak. Bukan. Bukan ya Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, saya izin lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Oke, berarti dari SDN 3 Marga Mulia sudah clear ya. Progres pekerjaannya sudah ada juga. Nah, ini nanti progres pekerjaan itu harus PDF yang sudah dikumpulkan jadi satu dari minggu awal hingga sekarang yang sudah lengkap dengan tanda tangannya. Lalu dikirimkan juga progres mingguannya itu berupa Excelnya, dikirimkan juga minggu 1 sampai saat ini. Itu kan dalam satu Excel udah keseluruhan ya Pak. Nah, itu udah beberapa minggu udah di dalam satu Excel tersebut. Lalu BKU bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah membuat progres BKU-nya? Nah, jadi di BKU saya izin menyampaikan juga yang paling beberapa hal yang nanti kita cek di BKU itu kalau sudah ada. Itu kita cek kelengkapannya ya, pastikan setiap perbelanjaan Bapak Ibu memiliki bukti, nota, kwitansi yang sah dari pihak toko bangunan. Lalu jelas bahwa toko bangunan itu apakah pengusaha kena pajak atau belum kena pajak, karena perhitungannya kan nanti berbeda ya Pak. Nah, itu silakan jelasnya bagaimana, karena kalau misalnya toko bangunan itu sudah pengusaha kena pajak, itu biasanya mereka mudah untuk penyetoran pajak. Jadi Bapak Ibu tinggal mencatat aja, mereka udah punya faktur pajaknya dari pembelian bahan bangunan Bapak Ibu. Juga materinya kan jelas juga ya, ada kalau misalnya di bawah 2 juta kita bebas dari PPN, di atas 2 juta baru kena PPN perbelanjaannya. Itu ada di materi lengkapnya Bapak Ibu. Kira-kira apakah sudah membuat Bapak Ibu? Apa belum menyetorkan pajak semua ya Bapak Ibu ya? Apa ada yang sudah? Pajak baru kontaknya aja Pak. Kenapa? Baru membuat e-billing. Baru membuat Pajak yang bulan Oktober. Iya. Baru korteknya aja. Baru membuat e-billing. Mungkin besok kan bayar pajak. Oke Ibu. Udah. Boleh bertanya Pak? Boleh Bu Yani, silakan. Iya. Untuk pembuatan BKU kami sudah merancang-rancang.
sesuai dengan nota pembelanjaan, cuman kami masih kalau misalnya ini kan konstruksinya belum selesai. Bagaimana kalau misalnya BKU-nya nanti setelah konstruksinya selesai sekalian bayar pajaknya nanti gitu, atau misalnya harus per minggu bayar pajak per minggu bayar pajak gitu, atau bisa di istilahnya nanti diakumulatif setelah selesai bikin BKU kemudian bayar pajaknya juga nanti gitu. Bagaimana kalau seperti itu, bisa tidak, atau harus per minggu misalnya bayar pajaknya, atau per bulan dan lain sebagainya? Bisa seperti itu? Izin menjawab ya Ibu, BKU itu adalah laporan buku kas umum itu adalah laporan keuangan yang ditutup setiap di akhir bulan. Jadi ketika Bapak Ibu udah mencatat BKU itu periodenya adalah periode bulan. Jadi katakanlah Bapak Ibu mungkin mulai di tengah Oktober, maka BKU tetap ditutup di Oktober di akhir bulan Oktober tersebut. Lalu setelahnya November, berarti dari 1 sampai 31 November gitu. Jadi BKU itu memang periodenya adalah per bulan. Jadi yang sudah dilakukan Bapak Ibu mulai pekerjaan itu sekitaran 1 Oktober ya berarti ya? Ya, Iya, 30 betul. September ya sekitar. Jadi kemarin kata fasilitator bahwa kalau BKU dari 1 sampai 31 Oktober itu bisa membayar pajak maksimal di 15 November gitu. Nah iya, izin Bapak Ibu sekalian, maksimal di 15 November ya dari Iya, Pak. fasil kemarin ya. Nah itu Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian jadi BKU itu bukan sesuatu pencatatan yang kita baru cek di akhir ya. Itu pencatatan yang memang kita periodenya adalah bulan. Jadi ketika sudah ditutup akhir bulan tersebut, maka kewajiban sekolah adalah menyetorkan pajak dari pembelian bahan bangunan tersebut. Maka dari saya sendiri ya tidak menyarankan untuk membayarkan pajak ketika sudah selesai 100%. Itu sebaiknya jangan. Karena apa? Ketika progres pelaksanaan ini itu kan harus sesuai dengan prosedur ya Bapak Ibu sekalian. Takutnya ketika dalam progres pekerjaan, oke, mungkin niatnya kita di akhir aja dan emang itu benar juga gitu, gak salah. Tapi mungkin kadang juga dari ada BPK, ada BBPMP yang turun. Nah kalau misalnya sudah seperti itu kan kita juga mungkin bingung menjawabnya bagaimana. Jadi dari saya sih menyarankan ya tetap dibayar setiap periodenya, yaitu per bulannya Bapak Ibu. Nah tapi kalaupun memang belum tahu untuk pembayaran pajaknya, bisa disimak kembali di YouTube itu seperti apa Bapak Ibu. Nah nanti kalau ada hal yang memang perlu ditanyakan, bingung, itu bisa langsung tanyakan ke grup saja. Ini kira-kira benarnya seperti apa gitu. Tapi baiknya ya tercatat dulu semuanya aja. Pemungutannya juga semuanya sudah tercatat. Jadi setidaknya Bapak Ibu aman lah. Karena di catatan itu udah jelas gitu. Misalnya nilai pajak dari pembelian ini berapa, nilai pembelian ini berapa nilainya, baiknya dicatat semua dan semua buktinya juga dikumpulkan ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, Bu Yani. Iya, makasih Pak. Iya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari Bapak Ibu untuk BKU? Oh iya, izin Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya progres katakanlah sudah menghabiskan anggaran yang tahap 1, 70% itu sudah terpakai semua. Saya sarankan jangan melakukan utang ke toko bangunan untuk melanjutkan sampai ke 100% gitu. Karena ada beberapa sekolah yang memang melakukan seperti itu. Akhirnya perhitungannya di BKU-nya pun jadi bingung Bapak Ibu. Jadi kalau memang tahap 1 sudah habis, ya baiknya sabar dulu sampai tahap 2 tuh udah cair lah
pencairan 30% sudah ada, baru dilanjutkan lagi progres pekerjaannya. Itu poin dari saya. Oke, lanjut. Jadi tetap harus sesuai dengan nominal uang yang dicairkan ya Pak? Iya, harus Jadi pas nominal yang cair gitu. Karena pernah ada satu sekolah gitu kan, ini sudah dananya sudah terpakai semua dan bingung, beberapa kendala mungkin mobilisasinya membengkak harganya, jadi akhirnya memang melakukan utang ke toko bangunan. Nah, ketika harus untuk membayar pajak, penyetoran pajak, duitnya itu pun sudah gak ada gitu. Jadi itu hal yang rumit jadinya. Jadi baiknya ketika 70% sudah terpakai semua, sabar dulu Bapak Ibu. Jadi tunggu sampai kalau persyaratan sudah semuanya aman, pasti turun dananya. Itu pesan dari saya. siap. Oke, lalu ya. Nah, ini BKU sebenarnya kalau dari syarat pengajuan BKU juga kita masih apa ya? Tidak gini. BKU itu kalau dari fasilitator tidak melihat itu benar atau salah, tapi melihat kelengkapannya yang sudah dilakukan gitu. Karena di dalam pengecekan BKU nanti, dari saya cuma mengecek apakah ini lengkap, apakah ini balance terhadap rekening koran dan rekening aktualnya, apakah ini balance, apakah ini memiliki bukti nota, apakah sudah melakukan penyetoran pajak atau belum. Jadi kita belum melihat itu benar atau salahnya. Jadi dari Bapak Ibu tetap berprogres dulu aja BKU-nya. Istilahnya selama ada progres ya nggak apa-apa. Jadi progres apapun nanti pengajuannya BKU itu tetap bisa saya ajukan, karena acuan pengajuan 30%-nya nanti dari progres pekerjaan mingguannya, apakah itu diaktualisasinya itu sudah benar atau belum. Jadi kita lihat dari progres pekerjaannya nanti. Berarti BKU itu bukan faktor utama kayaknya ya Pak? Ya, waktu awal sih jadi faktor utama, cuma karena memang banyak yang terkendala ya Bapak Ibu ya. Jadi BKU gak apa-apa bukan sebagai syarat utama dulu, tapi tetap di progres gitu, tetap berprogres. Artinya ya memang ada keringanan dari pusat, tapi kita tetap tetap lakukan sesuai regulasi yang ada gitu. Karena kadang juga pemantauan dari pihak lain, BPK atau BPPMP juga tidak menentu gitu Bapak Ibu, bisa ngacak juga Iya soalnya ini Pak ya. Gimana? pajaknya per bulan kan. Kebetulan kami kan belum bayar pajak yang bulan ini gitu. Belum bayar pajak. Nah, sementara mungkin di dalam uang yang cair kemarin tahap 1 itu mungkin kan ada untuk alokasi untuk bayar pajak. Tetapi mungkin dipakai dulu untuk belanja material atau yang lainnya, mungkin itu kendalanya. Kalau misalnya BKU harus sekarang tetap dikumpulkan, istilahnya jadi persyaratan, kami juga mengalami kendala gitu karena uangnya pakai dulu misalnya untuk beli bahan material yang lainnya. Kemudian kami juga untuk menyelesaikan progres pembangunan juga kami seperti yang Bapak tadi bilang, sudah pesan istilahnya kalau untuk di kami kemarin itu pesan untuk kusen, jendela, pintu gitu. Sementara uang belum cair gitu, tapi itu sudah dipasang. Nah itu bagaimana Pak? Iya, berarti udah ada yang melebihi 70% ya Bu, dengan tidak dari anggaran yang ada. Iya. Kami kebetulan sudah 84,8%. 8%. Oh, oke. Sebenarnya memang ada beberapa sekolah gitu yang juga seperti itu juga. Tapi terkait dengan hal tersebut, dari saya sih
yang penting BKU-nya tertulis benar gitu Bu, karena kalau benar pun tidak jadi masalah sih sebenarnya. Dan pastikan kalau misalnya memang melakukan hal yang kayak gitu itu Bapak Ibu punya urgensi yang bisa dijelaskan, bahwa misalnya ya katakanlah mobilisasi yang akan membengkak, tapi itu justifikasi di lapangan. Ini contoh aja, justifikasi di lapangannya seperti apa. Lalu jangan sampai ketika melakukan utang itu bisa ada bunganya ya Bu, karena kan pasti berbeda lagi anggarannya, jadi hati-hati dalam menggunakannya gitu. Itu sih dari saya, tapi ya tetap tertulis aja dulu di BKU semuanya Bapak Ibu, tertulis semuanya dan kelengkapan bukti-buktinya. Jadi di toko bangunan itu, toko bangunan memiliki banyak variasinya, apakah toko bangunan itu pengusaha kena pajak atau tidak. Nah, kalau toko bangunan tersebut adalah pengusaha kena pajak, ketika Ibu membeli barang di atas 2 juta, maka nominal dari pembelian barang tersebut itu sudah ada pajaknya. Jadi tugas Ibu, tugas bendahara itu mencatat, oh sudah setor pajak dari pembelian ini berapa. Jadi bukan menyetorkan secara manual gitu. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau emang pengusahanya belum PKP, toko bangunannya belum PKP, belum kena pajak gitu, ya itu memang ada perhitungannya, dan itu memang yang menyetorkan dari sekolahnya. Seperti itu sih Bu. Jadi dicek lagi apakah pembelian bangunan dari satu toko bangunan atau dari macam-macam toko bangunan Bu? Kalau pembelian gitu. Beda lagi suppliernya. Ini ada supplier khusus kalau untuk sen. Ada perbedaan ya? Iya. Itu dicari tahu Bu, ininya pengusaha kena pajak atau tidak. Jadi bisa tahulah nominalnya berapa. Kami berarti belum bisa istilahnya di BKU-nya belum bisa bayar pajaknya karena kan uangnya belum. Iya. Setidaknya mungkin bayar yang Oktobernya gimana Bu? Apakah udah bisa? Itunya buat beli material yang lainnya. Karena tadi untuk bayar pajak pendapat kami gitu bisa nantilah 1 atau 2 bulan gitu dibayarnya. Ya itu sih Bu, mungkin kalau dari yang saya bisa informasikan. Jadi kalau pajak memang lumayan rumit sih. Jadi saya juga latarnya bukan pajak juga kebetulan kan. Jadi ya itu intinya, ya dari saya sih tertulis aja di BKU-nya dulu, tertulis bukti-buktinya ada. Jadi insya Allah aman gitu. Yang penting udah nilai pajaknya ada di BKU itu apa, dan pastikan balance di rekeningnya, dan jangan pernah dipindahkan ke rekening lain ya Bapak Ibu untuk nilai anggarannya, karena juga ada checklist bahwa nilai bantuan itu pernah di transfer ke rekening lain atau enggak. Jadi jangan sampai di transfer ke rekening lain ya, kecuali untuk ya lakukan penarikan sesuai dengan prosedurnya lah. Pak, ada pertanyaan Pak dari saya. Ya. Ini perihal tidak boleh dialihkan ke rekening lain. Itu saya melakukannya karena di Mandiri Pak, di Mandiri ketika saya mengambil itu, ketika ngambil pertama itu minimal harus 100 juta gitu. Tidak boleh ditarik semua. Jadi alasan mereka karena di sekarang lagi banyak penarikan. Kemarin saya melakukannya dengan melakukan RTGS, langsung ditransfer. Kalau gitu bisa ketarik semua. Kalau di Bank BRI, kalau di Mandiri cabang itu nggak bisa, penarikan nggak bisa
kita ngambil 200 juta, 300 juta, tetap harus 100 juta dan prosesnya lama untuk mengambil 100 juta. Makanya daripada terhambat kerjaan, saya mengalihkannya dengan melakukan RTGS. Itu bagaimana menurut Bapak? Dari saya udah dilakukan ya Pak berarti ya Pak? Ya udah dilakukan. Jadi untuk menghindari karena di BRI cabang, di Mandiri cabang itu tidak bisa lebih dari 100 juta, itu harus janjiannya harus berapa hari gitu. Karena dengan alasan mau ada pencairan ini gitu. Ini sama saya dengan Panembong, saya pernah melakukan itu. Panembong juga tidak bisa mengambil semua waktu itu. Memang diarahkan oleh pihaknya untuk dialihkan Pak ke rekening lain, itu menurut informasi dari bendahara katanya. Informasi dari bendahara Bu? Iya. Karena ya dari pandangan saya ya, kenapa saya izin menjelaskan dulu. Dalam checklist saya itu ada apakah pernah dialihkan ke rekening lain gitu. Sebenarnya bukan pertanyaan bahwa itu benar atau salah juga, tapi kita tahulah apakah pernah di transfer ke rekening lain. Jadi menurut saya kenapa itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Yang pertama, rekening revitalisasi ini sudah didesain ketika Bapak Ibu menabung uang di sana, istilahnya uang di dalam rekening itu tidak akan dikenai bunga oleh bank. Itu yang pertama, kenapa jangan melakukan share ke rekening lain, karena mungkin di rekening bank lain itu ada bunganya, dan bunganya itu kan sifatnya kadang ya bisa bertambah gitu kan, tidak sesuai dengan apa realitanya. Jadi baiknya setelahnya Bapak Ibu jangan melakukan seperti itu lagi gitu. Jadi lakukan penarikan sesuai prosedur aja. Jadi katakanlah memang dari pihak bank hanya 100 juta ya, itu lebih baik daripada harus melakukan ke rekening lain, karena memang sudah didesain untuk ya revitalisasi inilah rekening tersebut. Jadi rekomendasi dari saya, pandangan dari saya ya, kalau sudah dilakukan tapi kedepannya jangan dilakukan lagi ya Bapak Ibu. Tapi kalau kendalanya gitu Pak, bisa minimal menegur banknya gitu. Jangan sampai misalkan kita kebutuhan untuk bulan ini misalkan 250 juta untuk pembelian atap seperti kasus kejadian kemarin. Itu untuk pembayaran atap, semua atap juga mencapai 120 juta untuk semua ya. Kemudian yang lain-lainnya membutuhkan sekitar 250. Kemudian bank itu hanya ngasih cuma 100 gitu. Iya. Itu gimana Pak alternatifnya untuk ke bank? Oke, problemnya berarti ada hal yang berbeda dari kebutuhan ya. Jadi mungkin kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian berapa udah diperhitungkan, tapi dari bank tidak bisa memberikannya gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, ya itu problemnya itu. Bukti mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nilainya adalah segitu gitu ke pihak banknya. Ya udah, tapi menurut informasi dari saya bertanya kepada bank lain, kenapa bank itu biasanya itu kan kalau akhir bulan itu bank itu jarang mengeluarkan yang besar-besar gitu Pak. Kalau akhir bulan ini bersangkutan dengan pegawai banknya gitu untuk mengejar target apa gitu ya. Makanya saya juga heran, kalau gitu mending di RTGS kan, itu kan bisa ke bank lain mah yang besar itu bisa ngambil kapanpun berapapun gitu bisa diambil. Nah, jadi kalau bisa misalnya dari pihak disebutnya dari kementerian gitu. Dari pihak kementerian ada semacam rekomendasi lah gitu. Jadi kami punya kekuatan gitu untuk meminta ke bank supaya bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan, bisa diambil sesuai kebutuhan kalau bisa. Karena kan kalau kami bicara aja mereka tetap dengan argumen mereka. Jadi kami tidak bisa memaksa gitu. Nah, kalau misalnya ada semacam rekomendasi, mungkin kami agak kuat juga gitu. Izin Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini mungkin
masuknya menjadi jadi kendala ya, kendala Bapak Ibu ya. Iya, iya. Iya, Pak. Iya, jadi kendala, Pak. Sebenarnya Di kendala. bukan suatu hal yang apa gitu, dan ini emang supaya bisa tetap progresnya berlanjut ya memang harus seperti itu istilahnya. Jadi ya kalau dari saya sebenarnya dari tugas saya Bapak Ibu, saya itu hanya mencatat aja gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir gitu, saya gak ngelihat benar atau salahnya. Tapi yang pasti dengan mendengar kendala seperti ini, saya bisa sampaikan juga ke pihak pusat bahwa Iya. ada kendala seperti ini loh gitu kondisinya. Jadi karena di checklist BKU nanti ketika saya katakanlah pernah, keterangannya apa, keterangannya nanti saya jelaskan, kondisinya memang seperti itu gitu. Nah, pastikan kalau memang sudah seperti itu gitu ya, rekeningnya tuh balance ya Bapak Ibu, jadi tercatat semua gitu yang memang Iya. apa terjadi di ya, penarikannya seperti apa gitu gitulah, itu sudah tercatat lah. Jadi ada justifikasinya, Bapak Ibu punya justifikasinya dulu. Tapi dari saya ya, rekomendasi dari saya setelahnya kalau bisa diusahakan jangan seperti itu lagi gitu, dihindari lah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Pak. Siap. Oke, ada lagi Pak, sama ini Pak. Pak, kalau saldonya itu biasanya kan bank suka disisakan Pak tuh. Kalau ini apakah tabungannya didesain bisa diambil semua, jadi nilainya itu saldonya kalau diambil teh sampai 0, bisa seperti itu enggak Pak? untuk bank ini emang didesainnya seperti itu Pak. Jadi emang beberapa sekolah sudah ada yang seperti itu, sudah ada yang penarikan keseluruhan gitu ya. Jadi sisa dana di rekeningnya tuh 0, dan emang ada yang seperti itu juga. Karena emang sudah tidak berbunga lagi di dalam rekening Revit ini yang saya tahu. Ya, baik Pak. Biasanya kan pihak bank itu suka disisakan berapa rupiah, 50.000 atau berapa. Iya betul. Bisa habis Pak, setahu saya. Ada lagi mungkin? Udah. Kalau tidak ada, saya izin lanjut lagi terkait yang tadi. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, laporan kemajuan pekerjaan 50%. Yang kedua, kurva S yang sudah tanda tangan pengawas kepala pelaksana ketua P2SP. Progres pekerjaan mingguan 1 hingga saat ini yang sudah lengkap tanda tangan. Lalu progres pekerjaan mingguan Excel tidak perlu tanda tangan, gak apa-apa. Jadi ya ibaratnya kondisi seperti itunya lah, progres istilahnya. Kalau BKU-nya ke BKU ya kirimkan saat ini sudah seperti apa gitu ya, per hari ini. Saya beri waktu sih kalau dari saya. Izin Bapak Ibu, sebenarnya dari kami juga sudah dijadwalkan udah bisa minggu ini visitasi, tapi karena melihat dari beberapa sekolah masih harus melengkapi dulu laporan mingguannya, jadi saya memang menjadwalkannya tuh di minggu depan untuk visitasinya. Nah, tapi saya bisa melakukan pengajuan Bapak Ibu di minggu ini, jadi tidak perlu saya visitasi dulu, saya bisa lakukan pengajuan. Syaratnya ya dokumen tadi sudah lengkap, sudah oke, kirimkan di grup semuanya, nanti bisa saya ajukan ke Google Form pusat untuk melakukan pengajuannya. Jadi usahakan di minggu ini ya Bapak Ibu ya, saya tunggu sampai maksimal Jumat di minggu ini, kalau bisa sudah semuanya ya. Iya. Oke. Utamanya progres pekerjaannya sih, karena kan emang itu yang paling susah. Jadi ya itu. Iya Pak, banyak sekali Pak. Iya. Ya, Bobot juga kan pada berubah semua Pak. Bobotnya Ya, berubah. boleh. Iya kan. Gimana Pak? Dulu pas pengajuan Ya, maksudnya gini, untuk kami cross check
boleh misalnya nanti di grup sama Bapak ditampilkan sekolah mana saja misalnya untuk poin progres mingguan, kalau yang sudah checklist, kalau yang belum misalnya belum di checklist, kalau ya. Kemudian untuk nah biar kami jadi cross check, oh ini yang belum, oh ini yang harus kami kerjakan, oh ini masih kosong, supaya jadi patokan kami ya. Siap. Ya. Iya. Iya. Nanti saya lakukan seperti itu ya. Ya, dokumen yang sudah nanti saya checklist, yang sudah oke juga saya checklist. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dokumen mana yang kira-kira belum nih. Ya, maksimal Jumat inilah. Jumat nanti kalau udah oke semua, nanti bisa saya langsung ajukan. Lalu kayaknya SDN 3 Giri Awas juga udah bisa deh. Udah ya, Bu Imas ya. Ya, Bu Imas tuh udah laporannya udah keseluruhan. Mungkin saya izin bisa tampilkan ya, masih share screen ya saya. Saya izin jadi contoh ya Bu Imas ya. Nah, itu Bu Imas udah, nah kurva S-nya udah ada nih, progres minggu 1 sampai 7 udah ada juga. Nah, ini minggu ke 1 ya periodenya. Realisasi. Tanda-tandanya nih. Tapi kurva S-nya udah sampai minggu ke-3 ya berarti. Kurva S-nya minggu ke-3. Itu belum ditandatangan nggak apa-apa. Oh iya, harus ditandatangan dulu Bapak Ibu nanti. Nah, ini nanti sebenarnya laporan ini dipisah aja gak apa-apa Bu? Ada pengawasnya gak kira-kira? Ada. Oke ya. Nah, nanti ini dibuat berbeda aja dari file laporan mingguan ini. Jadi nanti ada satu file lagi khusus untuk format seperti ininya. Karena kan ada tanda tangan saya ya. Ya. Iya, nanti siap. dipisahkan lagi aja PDF Siap. itu. Ya. Ini memuat uraian pekerjaan, kurva S sama dokumentasinya. Dokumentasi RKB 1 2 3 4 ya. Ini minggu ke-1 juga. Nah, ini Udah sampai minggu ke-7. Sampai minggu ke-7 tadi. Iya. Nah, ini persentasenya udah 58,33 ya. Kita lihat di ininya. Realisasi kumulatif 59,34. Ininya di ini ya 59,34. Ya, ini sudah oke. Saya bisa ajukan sebenarnya. Untuk BKU-nya bagaimana Bu Imas? Apa udah ada? Udah ada, tapi di bagian itu yang dikerjakannya. Kemarin udah kumpul-kumpul itu apa? Notanya udah gitu, tapi belum dimasukkan ke itu. Oke, per hari ini gak apa-apa dikirimkan aja ya Bu, kalau udah ada. Jadi gak apa-apa. Siap, insya Allah ya. Ya, insya Allah nanti dikirimin ya. Insya Allah. Nanti di itu. Ya, Excelnya sama yang PDF-nya per hari Ya. ini gak apa-apa. Ya, siap. Iya, siap. Kebetulan ada itunya, guys. Untuk notanya apa harus di scan satu persatu enggak, atau cuman nominalnya saja? Nota pembelian atau Nota pembelian. Nota pembelian. Nota pembelian itu gini aja. Nota pembelian sih saya belum disuruh untuk memiliki dulu ya Bu. Jadi yang PDF dari ininya aja. PDF Excelnya aja dulu. Oh, yang Excelnya aja, BKU yang Excelnya aja gitu. Iya, yang Excelnya, tapi yang sudah di PDF-kan dan memang yang Excelnya gitu. Tapi kalau untuk bukti-buktinya itu disimpan Bapak Ibu aja nanti. Oh iya. Berarti yang dikiriman itu PDF-nya aja gitu Pak? Iya, PDF Excelnya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Oh iya, untuk rencana visi. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu seputar pengajuannya? Saya kira mungkin Izin Pak, gini Pak, mau bertanya. Iya. Itu kebetulan kan SD 3 Giri Awas ada pembelian mebeler buat 4 lokal. Nah itu
kebetulan aku belum tahu speknya apakah harus dari kayu atau dari besi yang model sekarang gitu. Belum tahu gitu pembelian mebelirnya. Saya buka panduannya dulu. Terus ya speknya harus bagaimana gitu. Iya Pak, termasuk saya perpustakaan itu speknya bagaimana Iya. gitu. Dengan harga nominal 18 juta kalau tidak salah, itu ada berapa jumlahnya, apa saja, dan speknya dari apa gitu. Untuk spek ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bahasnya spek, mau itu pakai kayu, mau itu pakai aluminium, itu setahu saya tidak ditentukan. Jadi kita cuma menentukan dari panduan pelaksanaannya itu barangnya tuh apa. Jadi ini dia contoh di perabot ruang perpustakaan. Nah ini rak buku harus berjumlah sekian. Ini ruang perpustakaan baru ya. Meja baca siswa. Oh itu Pak. Nah iya, meja setengah biro. Jadi untuk speknya itu, nah ini paling ini cuma ukuran doang sih, ukuran ruangannya ya. Jadi kalau spesifikasi dari mebler dari pusat tidak memberikan itu khusus Pak. Oh iya, tapi Pak saya butuh itu jumlahnya itu Pak ya. Nah yang kotak itu ya butuh itu Pak, berapa jumlah raknya gitu. Materinya saya belum lihat di di-share panduan. Iya. Materinya di sini aja. Nanti saya share. Materi. Iya. Iya. Di grup kepala sekolah ya. Iya. Pak. Sama itu mebler buat itu buat kelas Untuk di kelas ya. berapa ya. Untuk ruang kelas berapa gitu? Apa rombel standar, apa gemuk, apa bagaimana jumlahnya? Oke, ini jenis Biasanya kan 328 atas. ini Bu, untuk ruang kelas baru meblernya. Nah, itu satu Ya. lemari, meja peserta didiknya Ya. 28. Meja yang Iya betul 28 betul. Iya. Jadi cuma ada keterangan barangnya ini barang apa dan jumlahnya berapa kalau di panduan pelaksanaan. Untuk spesifikasinya itu dari Bapak Ibu yang menyesuaikan nanti. Tapi balik lagi tertulis di BKU juga ya nanti ya. Iya. Oke, itu sih. Jangan lupa notanya pembeliannya Bapak Ibu nanti. Iya. Oke. Saya share ya ke grup ya. Iya. Iya yang perpustakaan sama RKB Pak. Iya. Sama RKB. Nah, nanti caranya ini kan panduan keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Panduan keseluruhan. Iya. Nanti silakan di Ctrl F ya. Ctrl Iya, filter aja. Iya. Event aja ya, pain aja. Untuk mencari ya kelasnya atau perpus. Jadi bisa ketahuan nanti. Nah, kayak di sini kayak tadi saya buka. Nah, ini Bapak Ibu tinggal Ctrl F, misal cari perpustakaan. Nah, ini ada di sini biasanya. Nah, ini nanti ketemu. Karena ini keseluruhan sebenarnya. Itu tuh Siap. iya dari awal sampai akhir. Ini buku panduan pelaksanaannya lah Bapak Ibu. Sampai Oh iya siap. Iya. Ada di sini semua nanti. Jangan lupa ada format prasasti juga nih. Nanti Oh iya Pak, itu penting Pak. iya. Format prasasti. Penting, betul. Itu sudah menanyakan ya. Iya. Ya maksudnya prasasti itu apakah per menu atau secara total gitu Pak? Kalau misalkan WC, perpustakaan, kemudian rehab itu apakah di satu atau per menu itu? Keseluruhan sih setahu saya ya Pak, karena memang dari dana bantuan pemerintah sebesar X gitu. Jadi emang keseluruhan dari menunya gitu. Iya. Oh jadi Ya itu perlu. Iya, untuk tanggalnya itu tanggal PKS tahu saya. iya bisa. Itu bisa di copy paste. Ada di sini semua ya Bapak Ibu. Dari panduan ya ada. Iya, nanti Surah
masuk ke CCO boleh juga sih ini, atau kalau sekolah lain tuh karena RAB-nya gak mau masukkan ini jadi dari dana di luar gitu sih. Tapi mungkin bisa diatur ya biar ada di rencana RAB-nya. Ya ada di sini semua ya Bapak Ibu. Nah ini serah terima juga ada ketika udah 100%. Ya ada di sini semua nanti. Udah terkirim ya? Ya. Ya udah Pak. Oke. Udah paling itu saja sih karena sudah lumayan malam. Mohon maaf nih Bapak. Iya. Sejauh ini gimana Bapak Ibu? Apa ada kendala lagi yang bisa langsung ditanyakan aja? Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Untuk pengisian aplikasi juga jangan lupa ya Bapak Ibu. Kalau udah ada Oh iya Pak. Kalau boleh Pak dikirim lagi itu aja Pak. Ya, itu Linknya. hilang. Lupa saya hilang waktu di situ pakai laptop. Sekarang pakai komputer jadi hilang lagi, lupa lagi. Pak, SDN 1 Mekargali udah saya upload barusan, mohon dicek ya nanti. Mekargali ya? Iya, Oke, sebentar ya. Saya ini dulu. Yang aplikasi yang tutorial YouTube-nya apa PowerPoint-nya, Pak? Dua-duanya ya? yang drive-nya yang Oke. Sebentar. Kalau untuk satu Panembong gimana Pak? Sudah dibuka itunya? Kan masih lock sistemnya. Oh iya, masih belum ada info, Bu. Masih belum Oh iya. iya, belum ada info lagi. Karena emang dari developer kan pasti bakal ini ya, bakal mengubah lagi sistem di aplikasinya tuh seperti apa. Nah, itu masih belum ada info lagi. Nanti pasti saya langsung kabarin kalau udah ada. Siap, kasih. Panduan aplikasinya ini, lalu ini link YouTube-nya ya, webinarnya Bapak Ibu. Ya. Nah ini silakan disimak kembali pengisian aplikasinya nanti. Kalau udah aplikasinya ada, enak kita. Kita bisa Tinggal ya, cek. langsung cek di sana. Jadi bisa langsung kelihatan juga. Udah mungkin? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Oh iya, tadi Mekargali ya? Oh ini ya, Google Drive-nya. Oh, sulit ya. Sematkan aja di grup biar nggak susah nyarinya. Iya Ibu, kenapa? Iya, disematkan aja di grup biar nggak susah nyarinya. Oke, siap. Oh iya, ini udah. Oke, udah oke ini. Iya. Pendahuluan udah ya berarti ya. Ya. Ya, sudah. Untuk ini. Oh ini laporan mingguannya masih Excel ya? Pak belum dirubah ke Tinggal di PDF. PDF kan. Iya, tinggal di PDF kan. Oke, siap. Ditunggu ya untuk dokumen PDF keseluruhannya. Siap, siap. Ya. Oke, sementara di pemantauan saya bisa tulis. Oh nanti aja ya pas sudah PDF ya Bu. Karena belum. Ya. Ya. Oke, ini pendahuluannya udah nanti. Oh maksimal ya 30 hari.
Bapak Ibu? Izin mungkin karena sudah lumayan malam. Kalau di daerah, saya izin bertanya Bu, kalau misalnya di daerah Garut nanti itu ada, kalau di ada yang dekat kota ya, 3 sekolah dekat kota Garut ya, Bapak Ibu ya? Ya. Kalau Pak Rituan ya, Pak Rituan. Saya yang paling dekat, Pak. Ada satu Mekargali paling dekat, Pak, belakang disdik. Oh iya. Yang dekat itu Mekargali, Pak. Iya, Selebihnya itu jauh. Cuma Mekargali, yang selebihnya jauh. selebihnya lumayan. Kalau Iya. Bapak pada Mukti itu, kalau saya dari stasiun gitu, itu berapa lama Pak? 30 menitan apa 40? Ya 30 menit lebih lah kalau dari itu. Siap. Oh, iya. Kalau naik kereta pasti 30 menitan kebanyakan. Daerahnya agak di sini, jalur sini. Jadi kalau ke Padamukti bisa 2 jalur, jalur ke Samarang sama jalur ke Bayongbong, sama saja Pak, jauhnya. Panembong sama Padamukti itu apa? Beda arah. Kalau beda arah. Kalau Panembong itu arah lebih dekat ke arah ke Gunung Papandayan gitu. Kalau Sukaresmi itu ke Darajat ya, Pak Ridwan. Iya, Darajat. Iya, ke Darajat. Bawah Darajat. Kalau Panembong ke arah Gunung Papandayan. Beda arah. Nggak salah itu yang Marga Mulia sama yang Giri Awas ya, yang di daerah Iya, Cikajang. Kalau kemarin saya Jadi kalau lebih dekat pagi ini dari Garut ke Panembong, baru ke Padamukti, setelah Padamukti langsung ke Cikajang gitu kalau arahnya. gimana Pak? Berarti Pak dari Jadi kalau dari Garut, dari stasiun itu yang dekat pertama itu kalau dari kota ya, di kota ke Marga Mulia, ke Marga ke Mekargali 1 itu di kota. Dari Mekargali 1 ke Panembong, dari Panembong ke Padamukti 2, dari Padamukti 2 langsung ke Cikajang gitu Pak arahnya. Ke Giri Awas. Giri Awas ya. kebetulan kan saya 4 hari ya Pak, jadi mungkin Iya. ada ya dua penginapan sih. Yang pertama mungkin daerah kota dulu ya, daerah kota 3 Iya, sekolah, iya. Padamukti, Panembong sama Mekargali. Nanti yang di Cikajang Iya. saya ke penginapan beda lagi sih nanti. Paling Iya. seperti itu. Nanti rutenya pasti saya infokan ya. Jadi Ya, siap. kalau Ya pokoknya ngasih kabar dulu deh. iya Ibu, kenapa Bu? Ya, jadi kalau ke sana harus ngasih kabar dulu, Iya. Pak. Iya Ibu. Nanti saya kabarin. Ya. Ya nanti saya kabarin pasti ininya. Kira-kira minggu depan apa minggu kapan lah? Minggu depan hari Senin usahakan nanti. Hari Senin, mulai hari Senin berarti ya. Jika tidak hari ini. Ya. Betul Pak. Minggu depan ini saya Pak. Yes. Siap. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Untuk SD 3 Marga Mulia itu arahnya sama dengan Cikandang 2, deh. Iya, Cikandang 2 ya Bu. Ya sebelum ke Cikandang, jadi arahnya lebih dekat gitu. Lebih dekat. Kelewatan kemarin waktu Iya. ke Cikandang 2 kayak adan. Bu Imah sama Bu Cucu ngelihat sekolahnya. Iya. Ya, jadi udah tahu ya. Iya tahu. Saya Cikandang semua, daerah Cikandang semua sih kemarin, gak ada yang di kota. Kemarin dapet di yang paling jauh ke Pendey sama mana tuh Talagawangi, daerah Pakenjeng.
Jauh. Iya, Jauh itu. lumayan kemarin. Pakai kendaraan apa? Bis. Akhirnya naik Umum. eh, Naik elep. naik kereta sih Bu, ininya ke sana Oh, iya. kemarin. Stasiun Garut Kota ya? Iya. Kemarin naik bis, berangkatnya, pulangnya naik kereta. Iya. Dan dari Cikajangnya naik elep. Iya, dari Cikajangnya naik elop ke stasiun, ditemenin Bu Imas. Iya. Ketemu kemarin. Enak Bu ininya, buah. Oh, iya, elep. Konyol. Oke, ya itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya. Izin menutup Ya, ya. rapat Siap. ini ya Bapak Ibu, karena udah lumayan malam. Terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktunya tuh buat Ya, sama-sama. ini. Sama-sama. Oke, apa ya? Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada apa-apa jangan lupa telepon atau chat di grup ya. Siap. Siap. Sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Iya. Sedayana. Mas.